di langit malam kota Jakarta apabila tidak ada polusi cahaya dan polusi udara. Jadi teman-teman, jam 8 malam nanti tampilan langit itu sebenarnya secantik ini loh. Tapi hanya karena kita berada di kota Jakarta, jadinya tampilannya nggak bisa sejelas ini teman-teman. Kayak gitu. Nah teman-teman nanti bisa bandingin nih pas libur akhir tahun ataupun nanti lebaran nih pas ke kampung halaman, bandingin langitnya sama di kampung halaman, pasti beda banget. Di kampung halaman pasti jauh lebih banyak kelihatan bintang yang kelap-kelip ini. Nah teman-teman tahu nggak sih bedanya yang kelap-kelip sama yang tidak kelap-kelip ini apa? Nah benar, kalau yang tidak kelap-kelip seperti ini dan agak di bagian barat ini itu bisa jadi planet ataupun bulan. Tapi kalau yang kelap-kelip lainnya itu merupakan bintang. Oke. Nah untuk hari ini bulan itu bentuknya seperti apa ya? Coba kita lihat. Nah, bulan malam ini bentuknya seperti ini ya teman-teman. Setengah, sedang berada di fase setengah si bulannya ini. Iya. Nah, bulan merupakan satelit alami si bumi. Nah, bulan sendiri nanti kita kan mulai pengamatan jam 8 malam ya. Nah, jam setengah 9 malam nih 20.26 nanti udah hampir mau terbenam, jadi udah nggak di puncak lagi. Ini kan tadi puncaknya ya di atas ya. Nah, udah mulai bergeser ke arah sini bulannya. Jadi nanti bulan itu nggak selalu kan ini baru malam, baru jam 7 malam kok udah langsung terbenam aja Kak. Iya, karena mengikuti perputarannya seperti itu. Nah, ini samping bulan ada apa nih ya yang tidak kelap-kelip? Ada yang mau tebak-tebakan? Planet apa? Venus, ada yang bilang Venus, terus ada yang bilang apa? Merkurius, apa lagi? Mars. Coba kita buktiin. Ini ada banyak apa nih? Yang banyak ini. Saturnus. Nah ini yang di sekitar Saturnus apa sih Kak? Ini satelitnya si Saturnus. Satelit Saturnus ada banyak teman-teman. Nih, Titan termasuk satelit Saturnus. Iya. Satelit Saturnus sendiri totalnya itu ada 274 satelit. Nah seiring berjalannya perkembangan teknologi, satelitnya pun juga bisa bertambah dengan nanti kemajuan teknologi ditemukan satelit-satelit yang lainnya. Nah, kita lihat lebih jelas Saturnusnya. Saturnus kok cincinnya cuma garis ya Kak? Iya, karena sekarang sedang sejajar posisinya. Tapi teman-teman tahu nggak sih tebal cincin Saturnus itu ketebalannya berapa? Ketebalan cincin planet Saturnus itu 2 km. Itu ketebalannya. Dan untuk panjangnya, ada yang mau nebak panjangnya berapa? 14 apa? 14.000. Panjang cincin planet Saturnus sendiri setara dengan 300 kalinya Pulau Jawa. Nah, kalau teman-teman ngebayangin emang sepanjang apa sih 300 kalinya Pulau Jawa? Teman-teman bisa coba kalau ada waktu libur dari Anyer ke Banyuwangi bolak-balik 300 kali. Dan itu setara teman-teman mengelilingi cincin planet Saturnus kayak gitu. 300 kalinya Pulau Jawa. Nah, planet Saturnus sendiri ini juga termasuk planet yang paling ringan karena planet Saturnus itu strukturnya dari batuan dan bongkahan es. Nah untuk cincinnya sendiri itu dari kumpulan si debu-debu dan bebatuan juga. Gitu. Oke, kita bye-bye ke planet Saturnus.
Saturnus itu ada Neptunus, tapi sayangnya karena posisi Neptunus jauh dari bumi sehingga tidak bisa kelihatan menggunakan teleskop yang nanti akan kita gunakan. Nah, untuk di bagian barat sendiri ini ada Pluto. Pluto sendiri sudah tidak termasuk kategori planet dikarenakan sudah tidak memenuhi standar. Jadi Pluto itu termasuknya ke planet kerdil. Gitu. Nah, jadi nanti nih teman-teman jam 8:30 posisi Saturnus berada di dekat bulan, lalu di sebelahnya sebenarnya ada Neptunus, lalu ada di bagian timurnya baru mau terbit Uranus. Nah, untuk yang ini di bagian barat ke utara itu ada garis putih, itu yang biasa disebut Milky Way, teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat, semuanya bergeraknya dari timur ke arah barat. Nah, apa nih yang baru muncul nih teman-teman? Jupiter. Nah, Jupiter sendiri baru muncul pas hampir tengah malam ya teman-teman, jam 12 malam. Makanya itulah kenapa kalau kita ingin pengamatan objek langit, kita nggak bisa nentuin cuma waktu sejam atau 2 jam aja teman-teman. Contohnya tadi bulan aja jam 7 malam aja udah di tengah-tengah di atas, sedangkan Jupiternya aja baru muncul jam 12 malam kayak gitu teman-teman. Nah, siapa yang mau main-main ke planet Jupiter? Nah, coba kita main-main ke Jupiter. Nah, Jupiter sendiri juga dia banyak satelitnya teman-teman. Satelitnya itu lebih dari 90 satelit di Jupiternya. Namanya macam-macam. Makin banyak. Nah, selamat datang di Jupiter. Nah, Jupiter sendiri merupakan planet kumpulan dari badai-badai teman-teman. Jadi ketika kita main ke planet Jupiter, itu kita langsung masuk ke bagian inti si planet Jupiternya sendiri, kayak gitu. Jadi daratannya itu langsung di bagian intinya gitu. Walaupun si Jupiter ini sebutannya planet paling besar di tata surya, kayak gitu. Nah, dan fun fact-nya Jupiter ini rotasinya itu paling cepat teman-teman. Rotasinya itu hanya 10 jam, 5 jam malam dan 5 jam siang. Jadi nanti kalau teman-teman bulan Ramadan nih pengen cepet-cepet lebaran biar puasa cepet selesai, bisa nih puasanya di planet Jupiter kayak gitu. Cantik banget ya planet Jupiter itu. Oke, kita bye-bye Jupiter. Ya teman-teman, tadi kan kita udah bahas ya yang tidak kelap kelip. Nah, sekarang kita bahas yang kelap kelip. Kelap kelip ini apa sih teman-teman? Ada yang tahu nggak? Bintang ya. Nah, ini ada hujan meteor. Tapi hujan meteor ini nggak bisa kita lihat karena emang gerakannya sangat cepat. Dan ketika masuk bumi langsung melebur dia teman-teman. Gitu. Nah, untuk rasi bintang sendiri, nah sudah ada gambaran. Berarti tadi di dekat planet Jupiter ada rasi bintang apa ini ya? Bentuknya kayak stickman, kayak kembar. Siapa ya? Zodiak apa ya? Apa iya? Iya apa? Nah kalau ini apa ya? Bentuknya kayak ini mata. Terus ini kayak capitnya. Kayak kepiting gak sih? Kepiting, Scorpio, apa Cancer? Terus ini yang panjang kayak ular, ada hidra. Terus ini kayak orang kemana nih, puncak kita nih.
Kalau yang kayak orang memanah atau orang memegang sesuatu kan apa ya, ini biasanya paling sering kelihatan teman-teman. Ini biasanya Orion. Nah, ini kan Gemini, sampingnya Gemini biasanya apa? Ini kan udah Cancer, biasanya apa? Apa sampingnya Gemini? Taurus, apa iya? Iya apa? Nah, rasi bintang pun sama kayak objek langit lainnya teman-teman. Jadi terbitnya dari timur ke barat. Semuanya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau melihat rasi Gemini atau Cancer atau planet Jupiter dengan titik yang paling bagusnya bisa nih jam 3 pagi. Waktu terbaik untuk melihatnya itu jam 3 pagi teman-teman. Nah, coba kita lihat apa benar yang tadi disebutin sama teman-teman yang lain. Iya, ini ada Leo, ini tadi Cancer, Gemini, terus ini Taurus, dan ini Orion. Nah, semuanya ini tadi matahari kan dari timur ke barat ya teman-teman, dan si zodiak ini pun juga mereka dari pas banget sama pergerakan matahari, jadi mereka membentuk garis epicenter. Nah, makanya kan September, Virgo, Leo di Agustus, Virgo September, kayak gitu. Tapi teman-teman tahu nggak sih jumlah rasi bintang tuh sebenarnya ada berapa banyaknya? Mau kita hitung satu-satu? Gak mungkin ya kita hitung satu-satu ya. Pokoknya jumlah rasi bintang itu totalnya ada 88. Tapi kok bisa kak yang jadi zodiak cuma 12 aja? Karena yang terlewati oleh matahari hanya 12. Tapi teman-teman tahu nggak sih sekarang udah nambah 1. Jadi sekarang ada nambah namanya Ophiuchus, letaknya di antara Scorpio dan Sagittarius. Nah, jadi untuk beberapa orang yang percaya sama ramalan zodiak, mereka sangat menentang pertambahan zodiak itu. Nah, kok bisa sih kak nambah zodiaknya? Iya, karena tadi yang kita lihat ya, matahari aja terbenamnya nggak pas di bagian barat, tapi agak nyerok sedikit. Nah, sama halnya kayak galaksi, jadi dia suka oleng. Nah, keolengannya ini akhirnya dia menyentuh si Ophiuchusnya. Nah, fun fact-nya teman-teman, zodiak yang sedang terjadi itu tidak bisa kita amati malam hari. Kenapa kak? Kok nggak bisa diamati malam hari? Layaknya kita sedang berada di bumi, kita tidak bisa melihat bumi dari luar angkasa. Jadi karena kita sedang berada di rasi bintang tersebut, jadinya kita tidak bisa melihatnya di langit malam. Karena letak posisi mataharinya itu pasti zodiaknya yang sedang terjadi. Ini kan matahari nih. Nah, ini Scorpio dan ini Ophiuchus, kayak gitu. Ophiuchus itu orang yang sedang memegang ular, kayak gitu. Nah, zodiak yang tadi malam terlihat, sisanya terlihatnya kapan kak? Kayak Capricorn, Aquarius dan lain-lainnya terlihatnya ketika pagi hari. Tapi pagi hari tidak dapat terlihat dikarenakan ada sinar matahari. Iya, jadi yang lainnya tuh terlihatnya pas matahari terbit, pas matahari
masih ada di puncak kepala kita teman-teman. Nah, matahari sendiri pun juga manfaatnya banyak selain menerangi bumi kita. Kalau untuk ibu-ibu nih, biasanya matahari untuk menjemur pakaian. Untuk para nelayan, biasanya matahari bisa buat jadi jemur ikan. Atau para petani, perkebun, matahari itu kan fungsinya bisa untuk fotosintesis kayak gitu. Nah, ini rasi bintang yang terlewati. Jadi memang pas kan, si garis merah ini adalah garis ekliptik kita yang dilewati oleh matahari sehingga terbentuk para zodiak-zodiaknya. Jadi Sagittarius itu terlihatnya pas jam setengah 3 mau jam 3 itu. Lalu Capricorn, Aquarius, Pisces dan lainnya. Oke, baik. Nah, kita sudah kembali lagi ke langit malam. Nah, pergerakannya sama ya teman-teman. Jadi nggak akan pernah berubah. Kayak misalkan si Ariesnya pindah ke bagian selatan atau Aries pindah ke bagian utara, kayak gitu. Pasti selalu melewati garis ekliptikanya. Kita sudah di pagi hari kembali. Itu tandanya sudah selesai pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat walaupun planetarium aslinya belum terlihat ya. Oke, saya Humaida. Apabila ada yang salah mohon maafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.